Kalau kita dengar kata pesugihan, apa sih yang langsung kebayang? Pasti ritual-ritual mistis buat kaya mendadakan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita coba singkirkan dulu deh kacamata gaib itu. Kita mau lihat pesugihan sebagai sebuah sistem. Mari kita bedah anatominya bersama-sama. Inilah pertanyaan yang akan memandu kita. Gimana kalau ternyata di balik semua cerita mistisnya, sebetulnya tersembunyi sebuah mekanisme sosial, ekonomi, bahkan psikologis yang bekerja dengan sangat rapi dan sistematis? Yuk kita coba bongkar. Oke, untuk bisa memahami fenomena ini, kita perlu mundur sedikit. Kita harus paham dulu konsep yang paling mendasar, apa itu kekayaan. Soalnya, cara manusia memaknai kekayaan itu udah berubah total seiring waktu. Dan di dalam perubahan inilah, benih-benih mitos pesugihan itu mulai tumbuh. Nah, disinilah letak pergeseran besarnya. Dulu, sebelum sistem uang mendominasi, kaya itu artinya punya pengaruh di masyarakat, tanahnya luas, ternaknya banyak, sesuatu yang nyata dan terikat sama komunitas. Hubungan ekonominya pun bersifat gotong royong. Tapi, begitu uang diperkenalkan, semuanya jadi abstrak, kekayaan jadi sekedar angka. Hal ini mendorong orang buat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri secara kompetitif. Bahkan, ritual yang tadinya untuk menjaga keharmonisan bersama, fungsinya bergeser jadi alat untuk cari untung pribadi. Pergeseran makna kekayaan ini nggak terjadi tiba-tiba loh. Ada pemicu besarnya dalam sejarah. Sebuah katalisator yang menciptakan kondisi yang pas banget buat narasi seperti pesugihan ini tumbuh subur dan mengakar kuat di masyarakat. Coba kita lihat lini masanya. Di zaman prakolonial di Nusantara, ekonomi berjalan dengan ritme komunal. Lalu datanglah era kolonial yang membawa perubahan radikal. Tiba-tiba ada sistem pajak, upah, dan denda yang semuanya harus dibayar pakai uang. Masyarakat kita seakan dipaksa masuk ke dalam sistem yang asing dan sangat kompetitif ini. Nah, tekanan inilah yang kemudian melahirkan sebuah kecemasan kolektif. Sebuah rasa terdesak yang membuat narasi soal jalan pintas jadi terdengar sangat menggoda. Inilah yang bisa kita sebut nominalisasi nilai. Maksudnya apa? Yaitu, ketika kelangsungan hidup seseorang dan keluarganya cuma diukur dari seberapa banyak angka yang dia punya. Batas antara mana yang benar dan salah jadi kabur. Rasanya, segala cara untuk mendapatkan uang bisa dibenarkan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita bongkar mitos pesugihan itu sendiri. Kalau kita coba kesampingkan cerita-cerita gaibnya, kita akan menemukan sebuah mesin sosioekonomi yang dirancang dengan sangat cerdik. Ini fondasi analisis kita. Poin pertama, dan ini yang paling penting, sistem ini pada dasarnya tidak pernah menciptakan kekayaan baru dari alam gaib. Justru sebaliknya, pesugihan itu hanyalah sebuah skema untuk mengatur ulang dan mendistribusikan uang yang sebetulnya sudah ada di dunia nyata. Nah, narasi mistisnya itu ibarat tabir asap. Fungsinya untuk menyembunyikan dari mana uang itu sebenarnya berasal dan ke kantong siapa uang itu pada akhirnya mengalir. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, peran dukun jadi berubah total. Dia bukan lagi penyihir yang bisa mendatangkan uang gaib, melainkan lebih seperti seorang manajer narasi. Tugas utamanya adalah membangun, menjaga, dan memastikan cerita mistis itu dipercaya sepenuhnya oleh si korban, supaya korban patuh tanpa banyak bertanya. Ritual pun jadi punya makna baru. Ini bukan lagi soal keharusan spiritual. Biaya ritual yang mahal dan harus dibayar berulang kali, mengubahnya menjadi semacam sistem langganan. Korban dibuat terikat dalam siklus pembayaran yang menciptakan ketergantungan finansial dan yang lebih penting lagi, ketergantungan psikologis. Dan ini elemen terkuatnya, tumbal. Ini bukanlah persembahan untuk makhluk gaib. Ancaman tumbal adalah alat kontrol psikologis yang paling murni dan kejam. Dengan menanamkan rasa takut akan kehilangan yang tak tertanggungkan, sistem ini menjamin kepatuhan absolut tanpa perlu kekerasan fisik. Sebuah cerita yang kuat itu selalu ada harganya. Dan dalam sistem ini, harganya dibayar oleh korban dengan penderitaan psikologis dan sosial yang luar biasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa sih yang selalu diancam sebagai tumbal itu orang-orang terdekat, anak, pasangan, atau orang tua? Jawabannya tidak terletak di dunia gaib, melainkan pada psikologi manusia. Karena merekalah yang memiliki nilai emosional tertinggi. Ancaman terhadap orang yang paling kita cintai adalah cara paling efektif untuk melumpuhkan logika dan akal sehat. Rasa takut akan kehilangan mereka menjadi garansi kepatuhan yang paling kuat. Lebih jauh lagi, ini secara efektif mengisolasi korban dari sistem pendukung utamanya, membuat mereka semakin bergantung pada sang manajer narasi. Dan inilah dampak nyatanya di dunia fisik. Hidup di bawah tekanan dan ketakutan konstan itu memicu stres kronis.
Stres ini bisa berujung pada penyakit atau membuat seseorang lengah hingga mengalami kecelakaan. Ironisnya, tragedi-tragedi nyata inilah yang kemudian ditafsirkan oleh sistem sebagai bukti kekuatan gaib, menciptakan lingkaran setan yang terus memperkuat keyakinan dan rasa takut. Mitos pesugihan tradisional mungkin terdengar kuno, namun logika yang mendasarinya, mesin eksploitasi yang tersembunyi di balik sebuah cerita, masih sangat relevan hingga hari ini. Logika dasarnya tidak berubah. Gunakan sebuah narasi besar yang menjanjikan keuntungan luar biasa untuk mengeksploitasi harapan dan ketakutan, lalu ekstraksi kekayaan mereka. Simbolnya mungkin telah berganti dari dupa dan sesajen menjadi grafik digital dan janji cuan instan, tetapi mesin eksploitasinya tetap sama. Pada akhirnya, jika kita saring seluruh analisis ini, kita tiba pada satu kesimpulan inti. Kekuatan utama pesugihan tidak terletak pada ritualnya, melainkan pada ceritanya. Sebuah cerita yang begitu kuat hingga mampu mengalahkan logika dan bukti nyata. Membongkar mitos ini tujuannya bukan untuk menciptakan ketakutan baru, tetapi untuk mengasah daya kritis kita. Ini mengundang sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Sadar atau tidak, sistem naratif apalagi yang saat ini sedang bekerja di sekitar kita, yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan pada akhirnya memandang dunia.